صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa fil hadits qudsi la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan besar harapan kita segala macam rangkaian amalan ibadah yang kita persembahkan untuk Allah, semuanya nanti akan menambah catatan-catatan amalan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita lanjutkan salah satu di antara sekian banyak manfaat mengucapkan zikiran kalimat la ilaha illallah. Ada satu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah hisni, bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Dan siapa saja orang yang masuk ke dalam bentengku, janji dari Allah, amina min adabi, maka akan aman dari azab-azabku. Jadi di dalam hadis qudsi ini Allah ingin memperkenalkan kepada kita bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah. Jadi kalau ada orang yang ngucapin, ngedawamin zikiran kalimat la ilaha illallah, dia bakalan masuk ke dalam bentengnya Allah. Kalau udah masuk ke dalam bentengnya Allah, jaminan dari Allah, amina min adabi, akan aman dari azab-azabnya Allah. Azab-azabnya Allah ini bisa Allah berikan di alam dunia, bisa Allah kasih di alam kubur, sampai nanti di yaumil akhirat puncaknya itu adalah azabnya Allah terjerumus ke dalam api nerakanya Allah. Di dalam tahiyat kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini tahiyat kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab api nerakanya Allah, dan aku berlindung dari segala macam fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masihid dajjal. Tapi ada azab Allah yang Allah berikan kontan di alam dunia. Ada hukuman-hukuman Allah yang langsung Allah berikan kepada penduduk muka bumi yang bermaksiat kepada Allah, bukan hanya di alam kubur, bukan hanya di akhirat, tapi bisa jadi di dunia dia mendapatkan hukuman dari Allah. Contoh kecil, berbagai macam musibah-musibah yang melanda, yang menimpa kita, apa itu banjir, puting beliung, segala macam. Ini bisa jadi teguran, bisa jadi cobaan, bisa jadi juga hukuman dari Allah. Karena banyaknya kemaksiatan yang sudah dialami, yang sudah dijalankan oleh penduduk-penduduk muka bumi, tentara-tentaranya Allah turun. Langit nurunin hujan, hujan itu tentaranya Allah. Angin berhembus, itu tentaranya Allah. Kalau berbagai macam musibah yang sering dipertontonkan oleh anak manusia di alam dunia ini, dia nggak mau beristighfar kepada Allah, nggak mau mohon ampun kepada Allah, tentara-tentara Allah ini marah. Makanya musibah tergantung
bisa jadi cobaan, bisa jadi teguran, bisa jadi juga merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ada satu pernyataan dari Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ini kalau musibah udah terjadi menimpa anak manusia, yang kena imbasnya bukan cuma orang-orang yang maksiat kepada Allah, tapi orang-orang yang taat juga kena. Kalau musibah terjadi menimpa satu penduduk kampung, satu penduduk negeri, bukan cuma orang-orang yang durhaka sama Allah, tapi orang-orang yang sering sujud, orang-orang yang suka masuk masjid juga kena imbasnya. Wattaqu, dan takutlah kalian, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalau ada musibah, kalau musibah itu datang apapun bentuknya, banjirkah, puting beliungkah, bencana alam lain-lain sebagainya, kalau itu datang menimpa bukan hanya orang-orang zalim yang kena. Makanya musibah ini bisa jadi ujian buat kita. Barangkali kita lalai selama ini kepada Allah, kurang kita berzikir kepada Allah, Allah kasih ujian. Bisa jadi teguran karena kita sudah jauh dari Allah, atau bisa jadi hukuman buat mereka orang-orang yang selalu mempertontonkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kuncinya tadi hadis qudsi dari Allah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk ke dalam bentengnya Allah. Kalau sudah masuk ke dalam bentengnya Allah, amina min azabi, dia aman dari azab-azabnya Allah. Bukan berarti nggak terkena musibah, bukan berarti nggak terkena bencana alam. Bisa jadi dia terkena musibah, bisa jadi dia terkena bencana alam, tapi selalu Allah berikan perlindungan dan penjagaan kepada mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena beda antara orang yang ahli zikir, orang yang beriman, ketika ditimpa musibah oleh Allah dia pulangkan semuanya kepada Allah, sementara orang-orang yang senang bermaksiat kepada Allah, senang berbuat durhaka kepada Allah, ketika ditimpa musibah dia sering nyalahin Allah. Ini yang menjadi perbedaan kita antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang suka masuk ke dalam masjid, sering duduk di dalam majelis taklim. Kalau ditimpa musibah semuanya dipantulkan Allah, Allah dan Allah. Ini dari Allah, ini semua karena kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi azab dari Allah ini ada di alam dunia, ada di alam kubur, ada di akhirat. Ini baru kita kupas malam hari ini tentang azab di alam dunia. Besok insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang azab kubur. Ini yang lebih ngeri lagi. Azab kubur ketika orang sudah hidup di alam dunia sekian puluh tahun lamanya, hidup di alam dunia berbagai macam dia perbuat, dia ibadah apa enggak, dia taat apa maksiat, masuk liang kubur, ini ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam alam kubur. Makanya kita minta kepada Allah setiap tahiyat akhir, inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini siksa kubur benar-benar ada dan nyata, bukan dongeng belaka. Karena ini merupakan satu keyakinan kita, menjadi rukun iman kita. Kita percaya bahwasanya nikmat kubur itu ada, siksa kubur itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, hal-hal yang gaib itu ada. Jadi bukan cerita, bukan dongeng, tapi ini nyata dan fakta yang bersumber diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini aja, sekarang kita baca Fatihah. Buat orang tua kita, buat keluarga-keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dengan kiriman Fatihah kita pada malam hari ini, mereka semua mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang masih berada di tengah-tengah kita, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur buat mereka semua, terutama buat guru-guru kita nih.
yang setiap hari, setiap malam datang ke masjid ini ngajar, ada yang jauh, ada yang dekat, diluangin waktunya buat kita semua, kita doain. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur buat mereka, Allah berikan sehat lahir batin buat mereka dan keluarga mereka, Allah tambahkan keberkahan di dalam keluarga mereka. Dan juga buat kita niatin Fatihah. Kita adukan segala macam hajat-hajat kita pada malam hari ini kepada Allah, hajat anak-anak kita, putra-putri kita, kita aduin semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca pada malam hari ini dan melazimkan zikiran malam Jumat, baca Yasin, Ratib Haddad dan Al-Attas, mudah-mudahan dengan keberkahan itu semua Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat anak-anak kita, bahagia dari dunia, bahagia pula saat kembali ke akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin. Wa thumma al-fatihah li arwahi man dufina fi hadzal maqam anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Wa thumma al-fatihata binyati lana ya Allah, binyati lana ya Allah, anna Allah an tahfadhana wa an taqdiya hajatana wa an tuballigha maqasidana wa an tashfiya mardana wa an tuwassi'a arzaqana wa an tuhassina akhlaqana bijudik wa karamik wa bijai habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Yasin pelan-pelan bareng-bareng. Perhatiin makhorijul huruf dan panjang pendeknya sambil niatin hajat-hajat kita, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي